Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah inspirasi yang tak terduga. Seorang bule cantik yang ketinggalan pesawat di bandara, justru dipertemukan dengan seorang pria sederhana yang hidup dalam keterbatasan. Siapa sangka, dari pertemuan yang tidak direncanakan itu, tumbuh sebuah kisah cinta yang begitu menyentuh hati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana ya. Saya doakan untuk kalian semua yang sudah like, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rezeki yang lancar, urusan yang dimudahkan, dan kesehatan selalu. Amin. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Suasana bandara siang itu terlihat begitu sibuk. Orang-orang berlalu lalang, membawa koper, berpacu dengan waktu, dan sebagian lagi duduk menunggu panggilan penerbangan mereka. Di antara keramaian itu, tampak seorang wanita muda duduk sendirian di kursi ruang tunggu. Namanya Mary, usia 26 tahun, seorang wanita asal Jerman. Ia memiliki rambut pirang panjang yang lurus, wajah cantik dengan sorot mata yang lembut, serta tubuh yang berisi dan proporsional. Penampilannya menarik perhatian, namun raut wajahnya saat itu terlihat lelah. Mary baru saja menyelesaikan perjalanan panjangnya di Indonesia. Hari itu, ia bersiap untuk kembali ke negaranya. Di sampingnya, sebuah koper besar berdiri tegak, sementara tas kecil ia peluk di pangkuannya. Ia menarik napas panjang, lalu bergumam pelan. Akhirnya pulang juga, capek sekali rasanya. Ia melirik ke arah layar informasi penerbangan, memastikan jadwalnya masih sesuai. Setelah itu, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, mencoba mengistirahatkan diri sejenak. Beberapa orang di sekitarnya sibuk dengan ponsel mereka. Ada juga yang berbincang dengan keluarga. Namun Mary hanya terdiam. Ia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tak lama kemudian, ia menutup matanya perlahan. "Hanya sebentar saja, aku istirahat," bisiknya pelan. Suara pengumuman bandara terdengar samar di telinganya. Namun rasa lelah yang ia rasakan jauh lebih kuat. Tanpa ia sadari, matanya benar-benar terpejam, dan ia pun tertidur di kursi ruang tunggu itu. Waktu terus berjalan. Orang-orang datang dan pergi. Panggilan penerbangan demi penerbangan terdengar silih berganti. Namun Mary masih tertidur pulas, tidak menyadari bahwa sebuah kejadian besar akan segera mengubah jalan hidupnya. Dan dari sinilah kisah tak terduga itu dimulai. Waktu terus berlalu tanpa terasa. Suasana bandara yang tadinya ramai, perlahan berganti dengan gelombang penumpang yang berbeda. Pengumuman demi pengumuman terus terdengar, memanggil para penumpang untuk segera menuju gerbang keberangkatan. Namun di sudut ruang tunggu itu, Mary masih tertidur lelap. Kepalanya sedikit terkulai ke samping, tangannya masih memeluk tas kecilnya dengan erat. Rasa lelah yang ia rasakan benar-benar mengalahkan segalanya, bahkan suara pengumuman yang seharusnya ia dengar. Beberapa saat kemudian, suara pengumuman terdengar lagi, kali ini lebih tegas. Ini adalah panggilan terakhir untuk penumpang penerbangan menuju Jerman. Namun Mary tetap tidak bergerak. Hingga akhirnya, beberapa menit berlalu setelah panggilan terakhir itu, suasana di sekitar kursinya mulai sepi. Banyak kursi yang sudah kosong, dan orang-orang yang tadi duduk di dekatnya, kini telah pergi menuju pesawat mereka masing-masing. Tak lama kemudian, Mary mulai bergerak pelan. Alisnya berkerut, matanya berkedip perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya di sekitarnya. Aku ketiduran, gumamnya dengan suara serak. Ia langsung menoleh ke arah layar informasi penerbangan. Awalnya ia masih tenang, namun dalam hitungan detik, ekspresi wajahnya berubah drastis. Matanya membesar, napasnya tercekat. Tidak mungkin, ucapnya panik. Ia berdiri dengan cepat, hampir menjatuhkan tasnya sendiri. Tangannya gemetar saat melihat status penerbangannya yang sudah berubah. Berangkat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah berharap ada seseorang yang bisa memberitahunya bahwa semua ini hanya kesalahan. Maaf,
katanya kepada salah satu petugas yang lewat. "Penerbangan ke Jerman, apakah masih bisa naik?" Petugas itu menggeleng pelan dengan wajar simpati. "Maaf, pesawatnya sudah berangkat beberapa menit yang lalu." Mary terdiam, seakan dunia di sekitarnya berhenti sejenak. "Sudah berangkat?" Ulangnya lirih, tak percaya. Ia perlahan menurunkan pandangannya. Bahunya jatuh, wajahnya dipenuhi rasa kecewa dan penyesalan. "Aku hanya tertidur sebentar," katanya pelan, hampir berbisik pada dirinya sendiri. Ia kembali duduk di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Sedih, kesal, bingung, semua bercampur menjadi satu. "Bagaimana ini? Aku harus bagaimana sekarang?" ucapnya dengan suara gemetar. Ia tidak hanya kehilangan penerbangan, tapi juga harus memikirkan ulang semua rencananya. Tiket yang hangus, waktu yang terbuang, dan ketidakpastian yang tiba-tiba datang. Mary menarik napas panjang mencoba menenangkan dirinya, meskipun air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Di tengah keramaian bandara yang terus berjalan seperti biasa, Mary justru merasa sendirian. Ia tidak pernah menyangka, keputusan kecil untuk menutup mata sejenak akan membawa dampak sebesar ini dalam hidupnya. Mary masih duduk terdiam di kursi ruang tunggu. Matanya kosong menatap lantai, sementara pikirannya dipenuhi berbagai kekhawatiran. Sesekali ia menghela napas panjang, mencoba menerima kenyataan bahwa pesawatnya benar-benar sudah pergi tanpa dirinya. Di tengah suasana itu, seseorang berjalan perlahan di dekatnya. Seorang pria dengan seragam sederhana membawa alat kebersihan di tangannya. Ia adalah seorang petugas cleaning service yang sejak tadi memperhatikan Mary dari kejauhan. Namanya Supandi, usia 28 tahun. Wajahnya terlihat sederhana, kulitnya sedikit gelap karena sering terpapar matahari. Namun, sorot matanya hangat. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan ringan tangan, meskipun hidupnya jauh dari kata mewah. Supandi sebenarnya ragu untuk mendekat. Ia melihat Mary yang tampak berbeda dari kebanyakan orang di bandara. Namun, rasa iba membuatnya memberanikan diri. Ia menghampiri Mary dengan langkah pelan, lalu berhenti beberapa meter di depannya. "Maaf, Mbak," ucapnya hati-hati. Mary sedikit terkejut. Ia mengangkat wajahnya dan menatap pria itu. "Iya," jawabnya pelan, masih dengan sisa kesedihan di wajahnya. Supandi tersenyum tipis, berusaha terlihat ramah. "Mbak, tidak apa-apa. Dari tadi saya lihat seperti sedang sedih." Mary terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa berbicara dengan orang asing tentang masalahnya. Namun, entah kenapa, nada suara Supandi terasa tulus. "Aku ketinggalan pesawat," jawab Mary singkat. Suaranya terdengar lemah. Supandi mengangguk pelan, seolah memahami. "Oh, kemana tujuan, Mbak?" "Jerman," jawab Mary. Supandi sedikit terkejut, namun ia tetap tersenyum. "Jauh sekali ya, Mbak?" Mary mengangguk pelan, lalu menunduk lagi. "Aku hanya tertidur sebentar, dan semuanya jadi berantakan." Supandi terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lembut, "Kadang memang begitu, Mbak. Kita rencanakan sesuatu, tapi hasilnya beda." Mary meliriknya sekilas. Ada sesuatu dalam cara bicara pria itu yang membuatnya sedikit lebih tenang. Supandi kemudian duduk di kursi kosong yang tidak jauh dari Mary, tetap menjaga jarak agar tidak membuatnya tidak nyaman. "Mbak sudah makan?" tanyanya sederhana. Mary menggeleng pelan. "Belum, aku tidak lapar." Supandi tersenyum kecil. "Kalau tidak makan, nanti malah tambah pusing, Mbak." Mary tidak langsung menjawab, tapi kali ini ekspresinya sedikit melunak. Untuk pertama kalinya sejak ia ketinggalan pesawat,
ada seseorang yang benar-benar memperhatikannya, bukan sekadar lewat begitu saja. Supandi lalu berkata lagi dengan nada ringan, "Mbak tidak perlu terlalu sedih. Mungkin ada rencana lain yang lebih baik." Mary menatapnya, sedikit heran. "Rencana lain?" Supandi mengangguk. "Iya, kadang yang kita anggap musibah bisa jadi sebenarnya jalan ke sesuatu yang lebih baik." Kata-kata itu sederhana tapi terasa dalam. Mary terdiam, mencerna ucapan pria yang baru saja ia kenal itu. Entah kenapa hatinya yang tadi terasa berat, kini sedikit lebih ringan. Di tengah kesedihan dan kebingungannya, pertemuan tak terduga ini mulai menghadirkan secercah ketenangan yang tidak ia duga sebelumnya. Suasana di ruang tunggu itu perlahan terasa berbeda bagi Mary. Jika sebelumnya ia merasa sendirian dan tertekan, kini kehadiran Supandi sedikit mengubah suasana hatinya. Meski masalahnya belum selesai, setidaknya ada seseorang yang mau mendengarkan dan menemaninya. Mary menghela napas panjang lalu menatap Supandi. "Aku masih tidak percaya ini terjadi," ucapnya pelan. Supandi mengangguk, memahami. "Wajar, Mbak. Kalau saya di posisi Mbak, mungkin juga panik." Mary tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak tadi. "Kamu baik sekali, padahal kita baru kenal." Supandi sedikit tersipu, lalu menggaruk kepalanya. "Saya cuma tidak tega lihat Mbak sedih begitu." Beberapa saat mereka terdiam. Suara roda koper dan langkah kaki orang-orang kembali terdengar di sekitar mereka. Namun kali ini, Mary tidak lagi merasa terlalu terasing. Supandi lalu seperti memikirkan sesuatu. Ia menatap Mary dengan ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi masih menimbang-nimbang. "Mbak," katanya pelan. "Iya," jawab Mary. Supandi menarik napas sebentar, lalu berkata, "Kalau Mbak tidak keberatan, saya punya usul." Mary sedikit mengernyitkan dahi. "Usul apa?" Supandi tersenyum kecil. "Daripada Mbak terus kepikiran di sini, bagaimana kalau Mbak ikut saya sebentar ke desa saya?" Mary terlihat terkejut. "Ke desa kamu?" "Iya," jawab Supandi. "Di sana ada tempat yang bagus, air terjun. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Biasanya kalau saya lagi banyak pikiran, saya ke sana." Mary terdiam. Ia menatap Supandi, mencoba membaca maksud pria itu. Di satu sisi, ajakan itu terdengar aneh karena mereka baru saja bertemu. Namun di sisi lain, ia merasakan ketulusan dari sikap Supandi. "Aku tidak tahu," ucap Mary ragu. "Apa itu tidak merepotkanmu?" Supandi langsung menggeleng. "Tidak sama sekali, Mbak. Saya justru senang kalau bisa bantu." Mary masih diam. Dalam pikirannya, ia menimbang antara rasa khawatir dan keinginannya untuk melupakan sejenak masalah yang sedang ia hadapi. Supandi kemudian menambahkan dengan nada meyakinkan, "Mbak tidak perlu takut, saya tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin Mbak bisa sedikit tenang." Mary menatap mata Supandi. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuatnya merasa aman. Ia menarik napas pelan, lalu berkata, "Tempatnya benar-benar indah." Supandi tersenyum lebar. "Indah sekali, Mbak. Tidak akan nyesel." Mary akhirnya tersenyum kecil. "Baiklah, aku ikut." Supandi terlihat lega sekaligus senang. "Serius, Mbak?" Mary mengangguk. "Iya, mungkin aku memang butuh sesuatu untuk melupakan ini semua." Supandi berdiri dengan semangat. "Kalau begitu, kita berangkat setelah saya selesai kerja sebentar lagi ya, Mbak." Mary mengangguk lagi. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, hatinya terasa lebih ringan. Keputusan yang ia ambil memang tidak biasa, tapi entah kenapa ia merasa ini adalah pilihan yang tepat. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil untuk menerima ajakan seorang pria sederhana itu akan membawanya pada pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Perjalanan menuju desa tempat tinggal Supandi memakan waktu beberapa jam. Sepanjang perjalanan, Mary lebih banyak diam, menikmati pemandangan di luar jendela. Jalanan kota perlahan berganti menjadi hamparan sawah hijau, pepohonan rindang, dan udara yang terasa semakin segar. Sesekali Supandi menunjuk ke arah luar. "Itu sawah milik warga, Mbak," katanya. Mary mengangguk pelan, matanya berbinar. "Indah sekali, di tempatku tidak seperti ini." Supandi tersenyum kecil mendengar itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah desa sederhana.
Rumah-rumah kayu berjajar rapi, anak-anak berlarian, dan suasana hangat terasa begitu kental. Beberapa warga sempat menoleh penasaran melihat Mary, namun Supandi hanya tersenyum sambil menyapa mereka. "Sebentar lagi sampai, Mbak," ucap Supandi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak. Suara gemericik air mulai terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin jelas. Mary mulai penasaran. "Itu suara apa?" tanyanya. Supandi menoleh sambil tersenyum. "Air terjun, Mbak." Beberapa langkah kemudian, pemandangan itu akhirnya terlihat. Sebuah air terjun yang jernih mengalir deras dari tebing batu, dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Kabut halus dari percikan air menambah suasana terasa sejuk dan damai. Tempat itu begitu alami, seolah belum tersentuh banyak orang. Mary terdiam, matanya membesar, wajahnya dipenuhi kekaguman. "Ini luar biasa," ucapnya pelan. Ia berjalan mendekat, merasakan percikan air di wajahnya. Senyum perlahan terukir di bibirnya, menggantikan kesedihan yang sebelumnya ia rasakan. "Aku belum pernah melihat tempat seindah ini," katanya. Supandi berdiri tidak jauh darinya, memperhatikan reaksi Mary dengan perasaan senang. "Saya bilang juga apa, Mbak?" Mary tertawa kecil, suara tawanya terdengar ringan. "Iya, kamu benar." Mereka kemudian duduk di atas batu besar di dekat air terjun. Suasana hening, hanya diisi suara alam yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, Mary benar-benar merasa damai. Ia menatap ke arah air yang mengalir, lalu berkata pelan, "Aneh ya, tadi aku merasa hari ini adalah hari terburukku." Supandi menoleh ke arahnya. "Dan sekarang?" Mary tersenyum. "Sekarang rasanya tidak seburuk itu." Supandi mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara tenang, "Mbak Mary, kadang apa yang kita anggap buruk belum tentu benar-benar buruk." Mary menatapnya, mendengarkan dengan serius. Supandi melanjutkan, "Mungkin saja Mbak ketiduran dan ketinggalan pesawat itu justru rencana terbaik dari Tuhan." Mary terdiam. Kata-kata itu kembali terngiang di pikirannya. "Rencana terbaik?" ulangnya pelan. Supandi mengangguk. "Iya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kalau semuanya berjalan sesuai rencana kita." Mary menunduk sejenak, lalu kembali menatap air terjun di depannya. Hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia mencoba melihat kejadian itu dari sudut pandang yang berbeda. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan di tempat sederhana itu, di tengah alam yang begitu indah, perlahan luka di hati Mary mulai sembuh, digantikan oleh rasa syukur yang belum sepenuhnya ia sadari. Keesokan paginya, suasana desa terasa begitu tenang. Udara segar masuk melalui jendela rumah sederhana milik Supandi. Suara ayam berkokok dan gemericik air dari kejauhan menjadi alarm alami yang membangunkan Mary dari tidurnya. Ia perlahan membuka mata, lalu duduk di tepi tempat tidur. Sejenak ia terdiam, mengingat kembali kejadian kemarin. Dari ketinggalan pesawat hingga perjalanan ke desa dan melihat air terjun yang begitu indah. Mary tersenyum kecil. "Seperti mimpi," gumamnya pelan. Ia kemudian berjalan keluar ruangan. Di ruang tengah, Supandi sudah terlihat sibuk menyiapkan sesuatu. Sebuah televisi kecil di sudut ruangan menyala, menampilkan berita pagi. "Selamat pagi, Mbak Mary," sapa Supandi ramah. "Pagi," jawab Mary sambil tersenyum. "Sudah saya siapkan sarapan sederhana," kata Supandi. "Terima kasih," jawab Mary. Saat Mary duduk, pandangannya tanpa sengaja tertuju ke layar televisi. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan, namun tiba-tiba sebuah gambar menarik perhatiannya. Sebuah pesawat yang hancur dengan asap yang masih mengepul. Mary mengernyitkan dahi. "Itu," ucapnya pelan. Suara pembawa berita terdengar jelas.
Pesawat dengan tujuan Jerman dilaporkan mengalami kecelakaan sesaat setelah lepas landas. Mary langsung terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tujuan Jerman? Ulangnya dengan suara gemetar. Ia berdiri perlahan, mendekati televisi. Matanya tak berkedip menatap layar. Diduga mengalami gangguan teknis. Seluruh penumpang masih dalam proses evakuasi. Tubuh Mary mulai gemetar, napasnya memburu. "Itu pesawatku," bisiknya pelan. Supandi yang mendengar langsung menoleh. "Mbak," Mary menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku seharusnya ada di sana," suaranya bergetar. Ia mundur beberapa langkah lalu tertuduk lemas di kursi. Wajahnya pucat. Pikirannya dipenuhi bayangan yang mengerikan. "Kalau aku tidak tertidur," katanya terputus-putus. Supandi mendekat, mencoba menenangkan. "Mbak, tenang mbak." Namun Mary menggeleng, air matanya semakin deras. Aku hampir ikut di pesawat itu." Beberapa detik ia hanya menangis, larut dalam perasaan antara takut dan tak percaya. Namun perlahan ia mulai mengingat sesuatu. Kata-kata Supandi di air terjun. Mungkin itu rencana terbaik dari Tuhan. Mary terdiam. Ia menatap kosong ke depan, lalu menarik nafas dalam-dalam. Air matanya masih mengalir. Tapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan juga karena rasa syukur yang begitu besar. "Terima kasih," ucapnya pelan. Supandi sedikit bingung. "Terima kasih." Mary mengangguk, menatap Supandi dengan mata berkaca-kaca. "Aku diselamatkan. Aku benar-benar diselamatkan." Ia menengadah seolah berbicara dalam hatinya. "Terima kasih Tuhan." Tangannya mengepal pelan di dada, merasakan detak jantungnya yang masih berdetak. Hari yang kemarin ia anggap sebagai kesialan terbesar dalam hidupnya, kini berubah menjadi anugerah yang tak ternilai. Dan di momen itu, Mary benar-benar menyadari bahwa tidak semua yang terasa buruk adalah bencana. Kadang, itu justru adalah cara Tuhan melindungi kita dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Suasana sejenak hening. Angin pagi berhembus pelan, seolah ikut merasakan momen itu. Mary kemudian menatap Supandi dengan dalam. "Kamu benar," katanya lirih. Supandi mengernyit. "Maksud Mbak?" Mary tersenyum di tengah air matanya. "Kemarin kamu bilang, mungkin itu rencana terbaik dari Tuhan." Supandi terdiam, tak menyangka kata-katanya begitu berarti. Mary melangkah lebih dekat. "Aku sekarang percaya itu. Aku diselamatkan, dan mungkin aku juga dipertemukan dengan kamu bukan tanpa alasan." Supandi terlihat gugup. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Mbak, saya hanya orang biasa," katanya pelan. Mary menggeleng. "Tidak, kamu orang yang sangat berharga bagiku sekarang." Supandi menunduk, sedikit malu. Namun hatinya terasa hangat mendengar itu. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah. Dari yang awalnya hanya pertemuan singkat antara dua orang asing, perlahan menjadi sebuah persahabatan yang tulus. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebersamaan sederhana. Mereka berjalan bersama menyusuri desa, berbincang di bawah langit sore, dan sesekali kembali ke air terjun yang menjadi saksi awal kedekatan mereka. Dalam setiap percakapan, Mary semakin mengenal sosok Supandi. Kesederhanaannya, ketulusannya, dan cara pandangnya terhadap hidup membuat Mary merasa nyaman. "Aku merasa tenang saat bersama kamu," kata Mary suatu sore. Supandi tersenyum. "Saya juga, Mbak." Waktu demi waktu berlalu, dan tanpa mereka sadari, perasaan itu tumbuh semakin dalam. Bukan lagi sekedar teman, bukan lagi hanya rasa terima kasih, namun sesuatu yang lebih hangat, tulus, dan penuh makna. Hingga pada suatu hari, di tempat yang sama,
Di depan air terjun yang indah itu, Mary menatap Supandi dengan penuh perasaan. Kalau waktu itu aku tidak ketinggalan pesawat, mungkin aku tidak akan pernah bertemu kamu, ucapnya pelan. Supandi mengangguk. Iya, Mbak. Mary tersenyum. Dan sekarang, aku tidak menyesal sama sekali. Supandi menatapnya, hatinya berdebar. Mary, ucapnya pelan. Mary mengangguk, menunggu. Aku sayang sama kamu, kata Supandi dengan jujur. Mary terdiam sejenak, lalu tersenyum bahagia. Aku juga. Di bawah gemericik air terjun dan hembusan angin yang sejuk, dua hati yang awalnya asing kini dipersatukan oleh takdir. Kisah yang bermula dari sebuah keterlambatan justru berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Membuktikan bahwa takdir bisa datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dan kadang, hal yang kita anggap sebagai kesialan justru menjadi awal dari cinta-cinta yang indah.